Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dengan berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko itu berdasarkan porsi kontribusi dana. Dan pada musyarakah itu terdapat mitra. Ada mitra aktif dan juga mitra pasif. Kalau yang mitra aktif itu adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas mitra tersebut. Sedangkan untuk yang mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Selanjutnya, ada gambar yang di belakang ini, itu ada alur pembayaran musyarakah. Bisa dilihat teman-teman semua, bahwa untuk yang musyarakah ketika mendapatkan keuntungan itu akan dibagi profitnya itu sesuai dengan kesepakatan ya, sesuai dengan persentase kesepakatan. Sedangkan ketika nanti terdapat kerugian itu akan dibagi profitnya itu sesuai dengan proporsional modalnya berapa persen begitu ya. Oke, untuk yang materi selanjutnya yaitu karakteristik pada PSAK 106 atau akad musyarakah itu sendiri. Yang pertama, para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Yang kedua, selanjutnya, mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Untuk investasi musyarakah itu dapat berupa bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Selanjutnya yaitu keuntungan usaha. Itu dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra yang lainnya, maka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk dirinya. Dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Selanjutnya yaitu porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Persyaratan akad, ijab dan qabul. Pihak-pihak yang berkontrak harus mengerti hukum. Selanjutnya, objek akad. Yang pertama modal, yang kedua kerja, yang ketiga kerugian, dan yang keempat keuntungan. Jenis musyarakah. Yang pertama musyarakah permanen. Bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, yaitu bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lainnya tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Pengakuan dan pengukuran. Mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Kemudian, akun pada akuntansi mitra pasif. Yang pertama ada akun laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada investasi musyarakah, yang kedua keuntungan musyarakah tangguhan, yang ketiga cadangan penyisihan kerugian investasi, yang keempat piutang jatuh tempo pengelola dana atau piutang mitra aktif, yang kelima piutang pendapatan bagi hasil, yang keenam akumulasi penurunan nilai atau penyusutan aset musyarakah, yang ke B akuntansi laporan laba rugi di mana ada laporan penyerahan aset musyarakah, yang kedua keuntungan penyerahan aset musyarakah,
musyarakah. Yang ketiga, pendapatan bagi hasil investasi musyarakah. Yang keempat, beban akad musyarakah. Yang kelima, kerugian musyarakah. Yang keenam, beban penyusutan atau penurunan aset musyarakah. Yang ketujuh, keuntungan pengembalian aset musyarakah atau modal non-kas. Yang kedelapan, kerugian pengembalian aset musyarakah atau modal non-kas. Kemudian, akuntansi mitra pasif. Umumnya, bank syariah sebagai mitra pasif. Yang pertama, pada saat akad, di mana diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Pengukurannya, kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar. Selisih dengan nilai tercatatnya diakui. Yang pertama, keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad, atau yang kedua, kerugian pada saat terjadinya. Kemudian pada saat akad, investasi pencalokan non-kas dengan nilai wajar akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Yang kemudian biaya akad musyarakah tidak diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Selanjutnya yaitu pengembalian selama akad. Yang pertama, musyarakah permanen dinilai sebesar jumlah kas dikurangi dengan kerugian. Yang kedua, nilai wajar aset non-kas dikurangi penyusutan dan kerugian. Kemudian musyarakah menurun dinilai sebesar jumlah kas dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian. Kemudian akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Penyajian akuntansi musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama ada akuntansi mitra aktif atau pengelola. Pada saat mitra aktif menerima uang tunai kepada musyarakah, jurnalnya yang pertama ada kas di debit dan investasi musyarakah ada di kredit. Pada saat mitra aktif menerima aktiva non-kas kepada musyarakah, jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih rendah atas nilai buku, maka jurnalnya aktiva non-kas sebesar nilai buku ada di debit, kerugian penerimaan aktiva di kredit, investasi musyarakah sebesar nilai buku ada di kredit. Jika nilai wajar aktiva yang diterima lebih tinggi atas nilai buku, maka jurnalnya aktiva non-kas sebesar nilai buku di debit, keuntungan penerimaan aktiva di debit, investasi musyarakah sebesar nilai buku di kredit. Selanjutnya yang kedua, akuntansi mitra pasif. Pada saat mitra pasif membayarkan uang tunai kepada musyarakah, jurnalnya pembiayaan musyarakah ada di debit dan kas ada di kredit. Pada saat mitra pasif menyerahkan aktiva non-kas kepada musyarakah, jika nilai wajar aktiva diserahkan lebih rendah atas nilai buku, maka jurnalnya pembiayaan musyarakah sebesar nilai wajar ada di debit, kerugian penyerahan aktiva ada di debit, aktiva non-kas sebesar nilai buku ada di kredit. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku, jurnalnya pembiayaan musyarakah sebesar nilai wajar ada di debit, aktiva non-kas sebesar nilai buku ada di kredit, keuntungan penyerahan aktiva ada di kredit. Selanjutnya ada laporan keuangan bank syariah yang terlengkap terdiri dari komponen berikut. Ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana syakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu PSAK 106 mengatur tentang akuntansi musyarakah yang merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu. Dalam musyarakah, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan kerja dan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Nah, ada beberapa berikut poin penting dari PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, untuk tujuan sendiri PSAK 106 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Yang kedua dari definisi musyarakah sendiri yaitu musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha yang tertentu dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan kontribusi dana. Nah, dana yang diberikan ini dapat berupa kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.